anak-anak yang dikasihi Tuhan, salam damai sejahtera bagi kita semua. Kita bertemu kembali dalam ibadah kita pada hari ini. Kita bersuka cita karena Tuhan selalu masih memberi kesempatan kepada kita untuk mengucap syukur. Dan kita juga diajak bersama-sama menikmati hari-hari baru yang Tuhan telah karuniakan kepada kita. Untuk memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita menaikkan nyanyian pujian kita kepada Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Bersama-sama bersatu di dalam doa. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, yang kami kenal dan kami sembah, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Pada hari ini kami bersuka cita karena kami masih diberi kesempatan untuk bersama-sama menaikkan nyanyian pujian kami kepada Tuhan dan berdoa mohon pengampunan dosa atas segala pelanggaran-pelanggaran kami. Dan kami juga memohon roh hikmat, pengertian dan pengetahuan yang berasal dari Tuhan sehingga kami mampu memahami firman Tuhan yang akan diperdengarkan kepada kami. Perlengkapi hamba-Mu ya Tuhan, begitu juga dengan semua anak-anak kami yang sudah siap dan sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan mohon pengampunan dosa. Amin. Mari kita bersama-sama membaca kitab Lukas pasal 46 sampai ayat yang ke-56. Mari kita membuka Alkitab kita dan kita membacanya bersama-sama. Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah, Juru Selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya, karena Ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita,
kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Salam damai sejahtera buat semua anak-anak kami, anak-anak Tuhan yang sudah memberikan waktunya untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Yang menjadi tema dalam ibadah kita pada hari ini, memuji Tuhan. Semua kita selalu memuji Tuhan, apalagi di dalam keluarga kita membuat ibadah keluarga atau saat teduh keluarga. Tentu diawali dengan nyanyian pujian dan diakhiri juga dengan nyanyian pujian. Kalau kita bersuka cita, kita naikkan nyanyian pujian yang sangat bersemangat. Kadang kalau kita sedang melakukan dosa dan pelanggaran, kita menyanyikan nyanyian-nyanyian yang mengandung unsur doa pengakuan dosa. Dan kalau kita bersuka cita karena kita mendapat kesempatan menerima berkat dari Tuhan, kita menaikkan nyanyian pujian, ucapan syukur. Dalam nyanyian kita, kalau kita lihat banyak sekali unsur-unsur yang mengajak kita untuk memuliakan Tuhan, untuk mengaku dosa atas pelanggaran kita, dan kita juga diajak untuk menjadi laskar Kristus dalam kehidupan kita. Bahkan nyanyian pujian kita juga mengandung unsur ajakan, peringatan, perintah, nasihat, supaya kita selalu dekat kepada Tuhan. Ini dalam pembacaan kita, kenapa Maria bernyanyi memuji Tuhan? Karena dia sangat senang. Dia tidak menyangka bahwa dia dipilih menjadi ibu juru selamat. Dia dipilih menjadi ibu dari Yesus Kristus. Rahimnya dipilih, dipakai oleh Allah untuk tempat Yesus. Dan kemudian dalam keluarga Maria dan Yusuf, Yesus dititipkan oleh Tuhan dan dibesarkan dalam keluarga. Apakah karena Maria paling cantik? Apakah karena Maria paling beriman sehingga dia dipilih menjadi ibu juru selamat? Ini semua karena anugerah Tuhan. Semua karena kasih karunia Tuhan. Bukan karena kehebatan Maria, tetapi karena memang Tuhan berkenan menetapkan dan memilih Maria menjadi ibu juru selamat. Jadi kita melihat bahwa Maria dipersiapkan oleh Tuhan untuk menjadi ibu juru selamat, supaya dia dapat bertumbuh berkembang dalam keluarga secara manusia. Jadi mungkin kita berpikir, loh kalau Tuhan Yesus itu dari surga, anak Allah, kenapa dia menjadi anak Maria dan Yusuf? Ini mengatakan bahwa Yesus Kristus juga 100% manusia dan dia hidup dalam lingkungan keluarga. Kenapa Maria bersuka cita? Karena dia dipilih oleh Tuhan, ditetapkan oleh Tuhan. Jadi dia tidak menjadi orang yang sombong. Terkadang kan kalau kita lihat ada orang yang berprestasi, ada orang yang cantik, ada orang yang kaya, orang yang memiliki kelebihan, kemampuan talenta yang multi talent misalnya. Bisa saja dia menjadi tinggi hati, menganggap rendah orang yang bodoh, menganggap rendah kepada orang yang miskin, dan juga tidak menghargai orang lain. Tetapi Maria, ketika dia dipilih menjadi ibu juru selamat, dia tetap rendah hati. Dia tetap mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Karena dia katakan, yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan namanya adalah kudus. Saya sebenarnya tidak layak, tetapi Tuhan melayakkan saya. Dan dia melihat bahwa dari turun-temurun tidak pernah
orang yang congkak, dipilih dan dipakai oleh Tuhan untuk ikut ambil bahagian dalam kerajaan. Tetap orang yang dipilih oleh Tuhan adalah orang yang rendah hati, orang yang hidup di dalam Tuhan, dan juga selalu mengandalkan kuasa Tuhan. Orang yang mengandalkan kuasa Tuhan akan melihat perbuatan yang ajaib yang Tuhan akan nyatakan. Itu alasan untuk bersyukur. Dan kita juga diajak dari ayat yang ke-52 supaya kita jangan pernah menjadi orang yang tinggi hati. Karena Tuhan tetap mengasihi orang yang rendah hati. Orang yang tinggi hati boleh diturunkan oleh Tuhan dari tahtanya. Jadi anak-anak yang dikasihi Tuhan, janganlah menjadi orang yang tinggi hati. Ini kan sudah selesai ujian semester ya. Mungkin nanti nilainya bagus, mungkin juara, berprestasi. Jangan pernah menganggap rendah kepada orang yang tidak pintar, orang yang tidak mampu, orang yang tidak berprestasi. Tetap kalau kita diberikan Tuhan berprestasi, tetap rendah hati. Karena ilmu pengetahuan itu juga adalah titipan Tuhan. Dan Tuhan juga mengasihi orang yang lapar, orang yang miskin, orang yang membutuhkan. Kalau kita berpunya, marilah kita berbagi, walaupun hanya sedikit, karena itu sangat bermanfaat. Kalau ada orang yang haus kita beri minum, dia sangat bersuka cita. Bila ada orang yang lapar kita beri makan, dia akan mengucap syukur. Karena apa? Doanya didengarkan oleh Tuhan. Jadi kita juga diajak bersama-sama, ketika doa kita dikabulkan oleh Tuhan, kita memohon sesuatu kepada Tuhan, dan itu terkabul dari orang lain. Ini semua karena Tuhan yang menggerakkan hatinya. Jadi kita harus selalu meminta kepada Tuhan. Karena kalau Tuhan yang menggerakkan hati, hidup kita akan berkelimpahan dan berkecukupan. Tuhan akan menyempurnakan kehidupan kita. Karena janji Tuhan itu dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya, dia akan tetap tepati. Inilah yang dikatakan oleh Maria ketika dia mengandung bahwa anak yang di dalam kandungannya adalah Yesus Kristus. Dia pergi ke tempat saudaranya, yaitu Elisabet. Dan dia sangat senang karena dia juga melihat bahwa Elisabet juga diberi Tuhan kesempatan menjadi seorang ibu. Karena di dalam rahimnya juga telah ada seorang anak yang telah ditetapkan Tuhan. Jadi alasan Maria memuji Tuhan adalah karena Tuhan memilih dia menjadi ibu juru selamat. Jadi alasan kita memuji Tuhan kenapa? Apa alasan kita memuji Tuhan? Tentu berbagai macam. Mungkin karena naik kelas, karena ulang tahun, karena sudah sembuh, karena mendapat hadiah, atau karena kebiasaan kita memang mau memuji Tuhan. Jadi memuji Tuhan janganlah sewaktu-waktu, tapi harus terus-menerus. Kita menaikkan nyanyian pujian kita kepada Tuhan. Jangan nyanyi hanya lagu-lagu yang kita senangi, lagu misalnya TikTok, lagu-lagu pop, ya. Tapi lagu rohani juga ini harus tetap setia kita melakukannya. Karena kita percaya dari nyanyian pujian kita, Allah hadir dalam persekutuan kita. Tuhan memberkati kita semua. Jangan ada malas bernyanyi. Kalau diajak bernyanyi, bernyanyilah dengan benar dan baik. Bernyanyilah dengan semangat. Karena kita bernyanyi, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menaikkan nyanyian pujian kita kepada Tuhan dengan nyanyian pujian Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Mari kita nyanyikan dengan bersuka cita.
Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas kebaikan, cinta kasih, dan pengampunan yang Tuhan telah berikan kepada kami. Biarlah kami selalu memuji Tuhan di sepanjang hidup kami, karena hidup kami adalah anugerah pemberian Tuhan yang sangat luar biasa. Bapa di surga, biarlah kami juga mempergunakan waktu kami yang ada untuk selalu menaikkan nyanyian pujian kami kepada Tuhan. Karena kasih sayang Tuhan, pertolongan Tuhan, pengampunan Tuhan sempurna untuk kehidupan kami. Kami berterima kasih ya Tuhan karena anak-anak kami sudah selesai mengikuti ujian semester. Dan mungkin ada beberapa anak kami yang sedang mengikuti remedial. Kiranya Tuhan Engkau memberkati supaya anak-anak kami selalu tekun belajar, sehingga dia mampu menggapai masa depannya karena Tuhan yang telah menyediakannya. Berkatilah orang tua mereka, karuniakan kesehatan, rezeki, dan panjang umur. Anak-anak kami juga takut akan Tuhan, dan orang tua juga tidak membangkitkan amarah untuk anak-anaknya. Dan anak-anak juga mampu hidup di dalam Tuhan, mengasihi satu dengan yang lain dalam hubungan persaudaraan, dan juga mau menolong orang tua dan tidak terpengaruh oleh perkembangan zaman pada saat ini. Tuhan, anak-anak kami yang sedang sakit, mohon kiranya Tuhan sembuhkan. Anak-anak kami yang bersukacita karena bertambah usianya, biarlah dia juga selalu hidup di dalam Tuhan. Dan juga anak-anak kami yang sedang bersedih, Tuhan menghiburkan mereka. Bapa di surga, berkatilah semua bangsa yang ada di muka bumi ini, khususnya Indonesia, supaya lepas dari pandemi COVID-19. Anak-anak Tuhan yang sedang sakit karena terinfeksi positif COVID-19, mohon kiranya Tuhan Engkau sembuhkan sehingga mereka dipulihkan secara sempurna. Berkati tim medis, begitu juga aparat negara kami. Kami juga berterima kasih karena pemilihan pemimpin daerah telah berhasil. Kami berharap setiap anak Tuhan yang terpilih bisa bekerja untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk kesejahteraan rakyat yang dia pimpin. Pimpin kiranya Tuhan, Presiden kami Joko Widodo, dan semua anak-anak Tuhan yang Tuhan telah tetapkan untuk memimpin Indonesia, supaya mereka semua hidup di dalam Tuhan. Ya Bapa di surga, kami berdoa untuk pendeta, penatua, diaken, emeritus, begitu juga dengan guru sekolah minggu, pengurus KAKR dan seksi KAKR. Kiranya Tuhan Engkau memberkati mereka semua, supaya mereka tetap bersukacita melakukan pelayanan untuk anak-anak sekolah minggu dimanapun berada. Inilah kami dan doa kami. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu bagi kami semua. Kiranya Roh Kudus Tuhan tetap menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami sini surga, gelarndu i pebadiamin, rehlah min kini rajandu, sehlah min peratendu, ibas doni enda bagi ni surga. Bereken man kami nakan cukup, ibas wari sendah enda. Alemi salah kami, bagi i alemi kami salah kala empak kami. Olamin kami, ibabakam kubas percuban, tapi olangilah kami idursi ilat nari. Sebab kam kap simada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan, sindekah-dekahna. Amin. Salam damai sejahtera buat semua anak-anak kami yang dikasihi Tuhan. Ibadah kita sudah selesai pada hari ini. Kita bertemu kembali dalam ibadah kita minggu depan. Dan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan tetap kita lakukan dalam kehidupan kita. Salam sehat, salam rindu, salam
malam kami sejahtera